Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam. Pak Kabid apa Pak Kabag Pak? Kabid. Kabid Ya. Pak Kabid. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Nah, kemudian Pak Kabid Badan Pengelolaan Milik Daerah. Barang milik daerah. Pak Haji Sudrajat ya. Siap. Ini menarik Pak. Artinya kalau berbicara aset atau barang milik daerah itu mungkin sangat sangat penting perannya gitu. Peran Pak Hajat di sini pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud itu apa saja Pak? Mungkin Bapak bisa sedikit menggambarkan gitu. Ya mungkin terima kasih atas atensinya, dan ini konteks pengertian pengelolaan barang milik daerah ini adalah aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah Provinsi Banten. Memang cukup lumayan besar ya untuk di Banten ini. Kita Banten sesuai dengan laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun 2020, aset di kita itu 23,2 triliun. Oh, nilai rupiahnya. Nilai rupiahnya. Jadi ini memang cukup besar juga, terdiri dari itu ada aset jenisnya itu kelompoknya kita bagikan ya dalam konteks beberapa kelompok. Misalnya itu tanah, terus peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, dan aset tetap lainnya. Itu dari sisi rincian nilai isiannya dari nilai 23,2 triliun itu. Itu secara garis besar dari aset, dan memang termasuk infrastruktur itu Pak? Jalan itu masuk kelompok. Jadi kelompok jalan ada, kelompok jalan jembatan, bangunan, tadi peralatan mesin, dan tanah. 23 triliun itu tetap Pak ya? Ya aset ya. Intinya kalau aset itu secara regulasi ya, karena ini sifatnya pemerintah, dan ini aset itu sesuai dengan perolehannya, jadi tetap gitu. Tapi pada saat tahun-tahun mendatang, manakala kita istilahnya ada penambahan dari pembelian, itu akan akumulasi. Dan biasanya kan ada pelepasan, ada pengurangan ya. Itu yang memang ada potensi pengurangan aset dari beberapa komponen tadi yang disampaikan bahwa jadi ada pengurangan ya sebenarnya. Kita kalau dari sisi yang selama ini terjadi pengurangan itu akibat terutama kalau di peralatan mesin, misalkan kita melakukan lelang kendaraan penjualan, itu pengurangan asetnya. Kita melakukan hibah untuk tanah, itu pengurangannya. Kalau penambahannya yaitu pada saat OPD belanja kita akumulasikan menjadi penambahan aset gitu. Tapi per tahun 2021 ini tercatat 23 triliun nilai aset Banten ya. Tadi 21 triliun dan 23 triliun. 23 triliun. Artinya kalau ini juga menarik ketika tahun 2020 kemarin BPK juga mengasih penghargaan terhadap Pemprov Banten dalam pengelolaan aset. Itu penghargaan apa tuh Pak namanya Pak? Ya salah satunya BPK konteks pengelolaan aset, kita menerima opini WTP yang kelima kali, alhamdulillah. Itu BPK-nya. Ya BPK itu. Terus ada lagi kita sekarang di ini ada Korsubah KPK. Korsubah KPK. Korsubah terhadap pencegahan korupsi. Titik beratnya salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan aset. Ini alhamdulillah Banten kurun waktu 2 tahun dari sisi nilai capaian hasil Korsubah KPK kita nilainya tinggi di atas 95%. Capaian akhir 100% ya. Kita di posisi 95 atau 96. Itu capaiannya. Berarti itu nilainya Pak. Capaian hasil penilaian dari KPK. Jadi pada saat BPKAD melakukan beberapa action misalnya terhadap proses pengamanan aset itu sehingga KPK melakukan penilaian, indikator penilaian.
Salah satunya tadi indikator penilaian terhadap proses mungkin ini sertifikasi gitu. Kalau di urutan secara nasional, pengelolaan terbaik itu Pemprov urutan berapa Pak? Pemprov tahun 2019 kita peringkat 2 Secara nasional, tingkat nasional. peringkat 3 nasional. 3 secara nasional, tapi pada saat 2020 dari sisi nilai kita naik, tapi dari sisi peringkat kita di peringkat 4 gitu. Tapi dari sisi nilai penilaian kita kemarin di 90-an, kita naik sekarang 95 khusus untuk pengelolaan aset. Sekarang tahun 2020 95%. Ya dari sisi penilaian. Jadi aku mungkin daerah lain karena ada beberapa hal yang lebih ini, tapi kalau dari sisi nilai aset peringkatnya memang naik. Tapi karena indikatornya bukan nilai aset aja, tapi aset hanyalah bagian kecil. Jadi kalau tahun lalu aset di bawah 90 dengan peringkat 3 sampai 4 di tahun 2020 nilai perolehannya lebih tinggi. Itu mungkin secara garis besar. Aset ini kan selalu identik dengan sertifikasi Pak. Siap. Yang Ya. selalu menjadi apa di luar itu sertifikasinya seperti apa sih Pak? Yang tadi barang milik daerah Pemprov Banten ini yang sudah tersertifikasi berapa persen, terus apa saja, terus yang belum tersertifikasi apa saja, dan masih ada sisa berapa persen gitu bebannya? Ya, sesuai dengan kemarin hasil pelaporan kita terhadap laporan keuangan, jumlah aset tanah itu kita ada 1018 bidang. 1018. Alhamdulillah sampai 2020 kita telah melakukan sertifikasi itu 428 bidang. Dalam konteks 42%. 42% tanah ya. Tanah itu. Jadi dari 1018 pada saat kita sampai 2020 42%, 428 bidang. Dan alhamdulillah target tahun 2020 kemarin kita kan kalau sertifikasi tidak bisa semuanya sekaligus ya. Karena berhubungan dengan ada regulasinya, ada dengan pihak SKPD selaku pengguna barang, BPKD selaku pengelola, terus kita ini berhubungan dengan kelurahan, kecamatan, banyak pihak, dan yang paling ini adalah di BPN. Di BPN-nya bukan BPN. Kita kan kalau kabupaten kota, misalkan Kabupaten Serang mah hanya kantor BPN Serang. Kalau provinsi karena asetnya tersebar di 8 kabupaten kota, kita ininya ke 8 kabupaten kota. Jadi ada juga ya. Ya, jadi keterikatan. Jadi karena aset kita berada di beberapa kabupaten, makanya itu. Jadi 2020 kita targetkan 200 bidang ya. Alhamdulillah tercapai, realisasinya 201 bidang. Jadi dari 408 itu termasuk 2020 yang 200 bidang. Jadi kalau dari capaian total 400 kita sudah 428, sebenarnya tahun 2020 kita hampir 50%-nya dari 400 ya. Itu dengan konteks kita melakukan seperti itu pendekatan. Terus tahun 2021 juga masih terus untuk 2021 kita sesuai dengan rencana arahan target RPJMD provinsi bahwa kita ditargetkan 250 bidang. 250 bidang tanah yang akan kita sertifikatkan. Itu sekitar kita mungkin 23%. 23%. Nanti sisanya direncanakan 2021 340 bidang atau 33%-nya. Jadi keinginan sesuai dengan RPJMD bahwa tahun 2022 untuk sertifikasi seharusnya beres tahun 2022. Tapi mungkin karena situasi kondisi pandemi ini ya, untuk 2021 sekarang kita baru sampai per Juli kemarin ya, baru kita menyelesaikan 50 bidang. Ini mungkin kami juga khawatir dengan kondisi pandemi seperti ini, PPKM, kita juga dibatasi ke lapangannya itu sendiri, jika kita sulit untuk itu melakukan cek lapangan.
Jadi beda dengan kegiatan rapat yang bisa bersifat Zoom ya. Kalau ini mah harus kita terjun ke lapangan, sementara di sisi lain dibatasi oleh ruang gerak kita ini. Tapi alhamdulillah mungkin kita akan coba maksimalkan dengan kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Berarti kalau itu kan tanah Pak. Ya. Nah kalau yang lainnya Pak, gedung, infrastruktur jalan itu capaiannya saat ini udah berapa persen tuh Pak? Kalau gedung peralatan mesin dan yang lainnya, kalau peralatan mesin itu kebanyakan mungkin terhadap progresnya adalah pada saat OPD peralatan mesin ada yang rusak atau apa, kita lakukan istilahnya proses lelang. Nah, ini jadi gedung peralatan mesin itu kita lakukan proses lelang dengan melibatkan tim penilai apresial prosesnya. Tim penilai apresial. Jadi OPD mengusulkan misalkan kendaraan mereka misalnya rusak, kita lakukan penelitian administrasi teknis apakah layak tidak untuk dilakukan penghapusan. Setelah kita kumpulkan tahapan itu, kita isiannya dinilai dulu. Jadi kalau nilai buku model kendaraan misalkan di catatannya satu mobil misalkan karena pembelian itu sampai 200 juta ya misalkan itu sesuai dengan hasil penilaian itu kadang-kadang nilainya cuma paling 20 juta 30 juta karena udah rusak gitu kendaraan itu. Kita lakukan penilaian, setelah kita melakukan penilaian kita kerjasama dengan KPKNL melakukan lelang gitu, proses lelang yang dilakukan oleh instansi KPKNL. Jadi kita setelah melakukan pengumpulan kendaraan atau dukun itu terus kita nilai, kita lakukan daftar untuk lelang oleh KPKNL. Setelah itu nanti hasil pelelangannya menjadi PAD, sumber PAD lainnya. Itu kalau itu saya juga agak rumit memang mendengar itu. Nah kalau aset situ itu juga harus sertifikasi ya Pak ya? Ya untuk situ kita memang harus sertifikasi. Dan sudah kita situ sekarang berproses ya. Jadi situ juga kemarin jadi pilot projectnya Korsubah KPK. Terhadap proses sertifikasi situ. Ini salah satu pilot project terhadap proses sertifikasi. Kita 2020 telah terbit sekitar 6 bidang situ. Yang 2021 itu rencananya kita ada 12 situ yang kita akan lakukan proses sertifikasi ini. Jadi Pak dari beberapa aset daerah itu yang terdiri dari gedung, tanah, peralatan mesin. Menurut Bapak kapan itu semua target tersertifikasi itu bisa selesai 100% semua tersertifikasi? Kira-kira butuh berapa lama lagi tuh Pak? Tadi sesuai dengan konsep di RPJMD bahwa kita harus target sertifikasi 2022 itu harus selesai semua Pak. Harus selesai itu. Itu harus rampung. Cuma kita punya beberapa scam terhadap proses penyelesaian itu. Jadi tadi yang disampaikan Kang bahwa kita apakah situ dilakukan sertifikasi? Ya kita lakukan, tapi konteksnya yang melakukan adalah dinas PUPR selaku pengguna barangnya. Jadi ada dua istilahnya, kita BPKAD selaku pengelola melakukan sertifikasi terhadap aset yang dalam penguasaan pengelola, terhadap aset-aset situ kita kerjasama ini kan dengan dinas teknisnya yaitu PUPR karena catatannya ada di dinas PU. Jadi sebenarnya kalau sesuai pengelolaan bahwa kami BPKAD sifatnya hanya koordinatif koordinator yang mengelola aset semua sebenarnya kembali ke masing-masing OPD. Cuma ini kecenderungan kita terhadap aset ada care dalam arti kepemilikannya mungkin rada perlu kan. Tapi nggak Pak kira-kira 2022 itu Pak? Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dari sisi anggaran kita disediakan dari sisi anggaran. Tapi karena ini melibatkan instansi lain,
Itu yang mungkin yang perlu diinikan dengan Kanwil BPN provinsi dan Kanta kabupaten kota. Kita jadi 8 Kanta sama Kanwil itu proses sertifikasi. Karena memang bagian yang sangat penting tadi Pak ya, yang penting selalu menjadi bahan penilaian KTP kan. Ya. Ini Pak, kemudian dari beberapa pengelolaan aset itu yang sangat rumit menurut saya, yang paling menjadi yang agak sulit Pak untuk pemberian sertifikasi ini untuk gedung, tanah, situ, kemudian peralatan mesin, itu apa Pak yang paling menjadi agak susah gitu? Ya, untuk selama ini untuk konsep proses sertifikasi sebenarnya kalau secara normatif kita berjalan, tapi ada beberapa hal yang memang yang rada sulit terhadap pada saat kita melakukan pengukuran, karena ini pengadaannya lama, itu ada sebagian yang klaim dari masyarakat. Terkait tanah Pak ya? Terkait tanah. Jadi kita pada saat pengukuran di lapangan, hasil pengukuran ternyata ada yang misalnya klaim dari masyarakat. Tapi itu pun kita lakukan pendampingan. Nah, jadi untuk mengkanter permasalahan aset terhadap melakukan sertifikasi, kita ada kerjasama dengan Kejati. Apa namanya itu Pak? SKK, surat kuasa khusus. Ini tahun kemarin Provinsi Banten kita melakukan 7 SKK dengan Kejati, tanda tangan Pak Gubernur Banten Pak Wahidin dengan Kejati Banten. Itu MOU ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus. Itu untuk membantu percepatan. Untuk percepatan penyelesaian itu. Jadi terhadap permasalahan tadi yang saya sampaikan bahwa ada klaim dari ini, kita lakukan kerjasama dengan Kejati. MOU antara gubernur dengan Pak Kejati dibuat surat kuasa khusus. Jadi mendelegasikan permasalahan ini ke Kejati. Nanti kita ada di Kejati itu ada tim Asdatun di bidang Asdatun. Nah, jadi itu kita melakukan sifatnya ada kunjungan ke lapangan dan melakukan rapat, melakukan itu, sehingga alhamdulillah kemarin juga ada satu satu sekolah di wilayah Serang, di tanahnya itu ada istilahnya penguasaan perorangan dan mereka katanya sudah punya dokumen hibah, tapi secara sesuai regulasi mereka sebenarnya tidak boleh menerima hibah. Itu perorangan? Ada perorangan. Jadi si dia itu sebenarnya dulunya pernah penjaga sekolah di sana. Katanya informasi karena dia istilahnya berprestasi ada pemberian hibah. Sebenarnya secara regulasi pemberian hibah ke perorangan itu terhadap tanah sekolah itu tidak bisa. Makanya dilakukan fasilitasi oleh Kejati. Alhamdulillah mereka menyerahkan dokumen itu dan kita bisa lakukan selesai itu istilahnya terhadap permasalahan yang itu. Dan sekarang juga yang 2021 kita lakukan istilahnya penyelesaian itu, dan ada yang istilahnya sudah istilahnya ada kekuatan di pengadilan sudah clear karena tinggal eksekusi. Tanah itu udah istilahnya dimenangkan oleh provinsi, ada pengaduan dimenangkan oleh provinsi, tinggal eksekusi. Karena ini ranahnya pengadilan, maka kita sampaikan ke Kejati untuk melakukan eksekusi. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah itu satu terobosan di 2020 itu ada seperti itu. Nah Pak, ini kan dari aset-aset itu mungkin kan kedepannya adalah pemanfaatan dari aset, baik dari tanah, dari situ, atau dari aset-aset lainnya. Itu bagaimana Pak efektivitas atau sejauh mana sudah Pemprov berhasil memanfaatkan aset-aset daerah tersebut Pak? Ya terima kasih, dan alhamdulillah kita sebenarnya konsep pemanfaatan itu disesuaikan dengan pertamanya kita harus ada regulasi. Ya, kita pertama regulasi sudah ada Perda nomor 1 tahun 2019 terkait pengelolaan BMD. Ditindaklanjuti kita ada Pergub Sewa. Ini satu momentum terhadap konsep akan pemanfaatan ke depan.
kita ada pergub sewa, payung hukum terhadap pengelolaan tadi yang akan dimanfaatkan. Konsepnya seperti apa ya? Tadi kira-kira konsepnya adalah tahapan kita melakukan sertifikasi dulu, amankan dulu dokumen, kita nanti lakukan kerjasama pemanfaatan. Ini menjadi dari pemanfaatan itu kan pasti PAD Pak ya. Arah efeknya dampaknya ke sana nanti arahnya. Tapi untuk sekarang kita belum secara ini belum kan terhadap target ya. Karena apa? Karena permasalahan kita kalau kita akan melakukan misalnya kerja sama pemanfaatan kan yang akan bekerja sama juga harus tahu bahwa apakah pasti enggak si tanah itu tadi yang disampaikan tanah situ dan ini situ dan yang lainnya untuk dikerjasamakan dan ditahu dengan adanya regulasi pergub sewa itu kita kemarin salah satunya sudah kita lakukan kerjasama pemanfaatan adalah terhadap dengan Bank Banten ya, dengan Bank Banten, Bank BJB terhadap dia mereka menyewa misalnya ruang-ruang untuk penempatan ATM. ATM itu apa aset apa? Itu kan aset gedung ya, tanah gedung. Mereka menyimpan ATM, mereka sewa. Sewa di gedung itu di tempat Pemda. Itu kemarin alhamdulillah kita mencapai hampir untuk sewa 2 tahun itu sekitar 600 juta PAD-nya. Gitu. Itu pertama Pak? Itu yang kita lakukan dengan pergub sewa yang baru. Pertama, tapi kalau dengan mekanisme regulasi sebelumnya retribusi paling 40 juta. Jauh ya. Jadi itu mungkin satu ke depan terhadap konsep pemanfaatan itu kita akan melakukan misalnya kajian terhadap aset yang tidak dikuasai, tidak dimanfaatkan oleh OPD, diserahkan ke pengelola, kita melakukan kajian konsep ke depannya mau apa terhadap tadi situ atau bangunan yang lainnya, baru kita lakukan penilaian, baru kita akan kerjasamakan. Mungkin itu secara trik ke depan terhadap konsep pemanfaatan target ke depan. Karena kita punya banyak situ, itu kita lakukan sertifikat, kita lakukan misalnya kajian teknis terhadap itu ke depannya mau ke apa, kita lakukan kerjasama, apakah kerjasama dengan KSP, kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain. Itu mungkin itu saja harus tingkat gubernur Pak ya. Nanti yang itunya gubernur lakukan kerjasama. Pak Ajat, terima kasih atas waktunya, atas pemaparan tentang aset. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Banten bisa paham tentang apa aset dan manfaatnya seperti apa. Kemudian capaiannya 23 triliun itu aset Banten dan bisa ke depan terus bertambah. Jadi terima kasih atas atensinya terhadap adanya satu itikad dalam konteks untuk peningkatan misalnya regulasi baru terhadap pengelolaan aset. Ini satu treatment ke depan penggalian potensi PAD di Provinsi Banten. Jadi isinya sumber-sumber lainnya di luar isinya PAD dari kalau provinsi kan dari pajak kendaraan. Itu saja yang saya sampaikan. Demikian bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.